Hai YouTube friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Akila. Hari ini aku mau bikin video yang udah beberapa dari kalian request ke aku, yaitu battle atau perbandingan dari dua loose powder lokal ini. Yang satu ini dari SK, namanya Flawless Micro Setting Powder, dan yang satunya lagi dari Sassy, namanya Flawless Miracle Powder. Jadi dua-duanya ada flawlessnya, sama-sama loose powder, sama-sama brand lokal. Banyak dari kalian yang pengen tahu plus minus dari masing-masing. Yang SK ini aku udah pernah pakai sebelumnya, tapi yang Sassy ini belum, jadi sekalian first impression. Tapi nanti kita juga akan ngetes ketahanannya, bagusan yang mana gitu ya. Aku mulai dari yang SK karena yang ini aku udah pernah pakai. Aku pakainya shade vanilla. Oh ya, sebelum ke produknya aku bakalan baca klaimnya dulu. Ini dari websitenya. Flawless Micro Setting Powder harganya 165.000, lightweight, easy to apply, instantly blur your pores and fine lines perfectly. Dia nggak akan bikin kulit kelihatan cakey, gampang buat nge-bake atau highlight di bawah mata. Micro fine powder, jadi butirannya sangat-sangat halus dan akan dengan mudah ngeblend ke kulit kita. Hasilnya bakalan smooth dan natural radiant effect. Jadi dia nggak matte ya, ada sedikit radiant effect-nya katanya. And also they say ini long lasting flawless complexion hasilnya. Dia ada 3 shade, ada custard, vanilla, sama caramel. Di packagingnya yang SK ini ada logo cruelty free, ada logo halal MUI, dan ada tulisan vegan. Ditutupnya ada kaca, dan dia tuh ada shifternya. Jadi kayak gini, packagingnya tuh ada tutupnya dulu, terus pas dibuka baru ada bedaknya dan ada jaring-jaring gitu. Jadi produknya tuh gampang diambil tapi tetap bisa bersih karena ada tutupnya ini. Jadi nggak gampang tumpah-tumpah. Bedaknya sendiri ini butirannya memang sangat-sangat halus, sangat-sangat kecil. Aku setuju dia ngeblurin pori-pori dan bikin kulit kita tuh lebih kelihatan smooth alias mulus. Tapi seingat aku agak matte gitu, kan dia bilangnya ada radiant finishnya ya, tapi aku nggak merasakan hal itu. It looks pretty matte to me. Nggak kayak kalau produknya Rose All Day yang compact powder, itu hasilnya memang agak satin. Tapi finishnya emang ngeblurin pori-pori, muka jadi kelihatan lebih mulus. Dan ini memang rasanya ringan, jadi dari semua klaimnya aku setuju kecuali yang radiant finish, karena menurut aku ini matte, tapi ini baru dipakai ya. Nanti kita lihat kalau udah beberapa lama mungkin dia lebih nyatu dan baru kelihatan radiant finishnya mungkin. Selanjutnya ada Sassy Flawless Miracle Powder. Sebenarnya aku beli 2 shade, ini yang ivory sama yang translucent. Ini aku bacain juga klaim dari websitenya ya. Harganya itu 159.500, jadi harganya cuma beda 5 ribuan. Untuk pilihan warnanya lebih banyak nih, dia ada translucent, light, ivory, beige, sama warm tan. Jadi bedanya lumayan sama yang SK tadi, cuma 3 ya. The incredibly fine Flawless Miracle Powder helps achieve a soft, non-drying and shine-free skin. It has a silky and weightless texture that gives a natural matte finish. It covers the pores, wrinkles, and fine lines to soften the appearance of skin imperfections. Bener-bener klaimnya tuh beda penyampaiannya aja, tapi intinya sama-sama natural matte finish sama natural radiant finish. Hampir sama lah ya guys. Dan dia juga klaim ini hasilnya menutupi pori-pori dan garis-garis halus. Langsung aja aku makin penasaran nih jadinya karena klaimnya bener-bener hampir sama. Nah yang Sassy ini dia packagingnya dibuka seperti ini, jadi bukan tutup yang diputer kayak SK. Aku lebih suka yang seperti ini karena menurutku lebih praktis, tapi dia lebih tebel. Oh enggak ding, sama. Oh iya, lebih tebel sedikit banget ternyata. So both are actually quite bulky, lumayan besar gitu ya. Oke, ternyata kalau yang Sassy dia tuh standar kayak gini ya packagingnya, jadi yang bolong-bolong kayak gini, nggak pakai shifter atau jaring-jaring kayak yang SK. Tadinya aku lebih suka yang Sassy nih karena dia nggak ditutup yang puter gitu, langsung buka kayak gini, kacanya juga lebih besar. Tapi pas tahu ininya biasa standar, aku jadi lebih suka yang SK sih untuk packagingnya. Kalau cuma dari melihat dan menyentuh, butirannya sedikit lebih halus yang punyanya SK. Tapi yang ini juga halus dan kecil banget sih. Jadi dua-duanya yang aku gunakan adalah aplikator yang datang berbarengan dengan produknya. Yang Sassy ini wanginya
lebih fresh, kayak ada floral fragrance-nya. Shade Ivory ini ternyata oke di aku, dan hampir sama juga sama vanilanya SK. Thank goodness, kalau nggak aku pasti aneh banget shade-nya beda kiri kanan. Dia finishnya juga aku bisa lihat ini ngeblurin pori-pori, tapi menurutku masih lebih ngeblend SK ke kulit gitu loh. Yang SK tuh kayak mulus banget, nyatu banget sama kulit, kayak dia kayak lumer ke kulit jadi satu. Kalau yang Sassy aku bisa lihat dia masih agak sedikit duduk di kulitku, kayak sit on top of my skin. Masih agak kelihatan efek bedaknya dibandingkan yang SK, dan dua-duanya cukup matte hasilnya. Walaupun yang Sassy emang bilangnya natural matte finish sih ya, jadi acceptable. Coveragenya sama menurutku, dua-duanya light. Dan emang dua-duanya juga nggak klaim apa-apa tentang coverage. Mereka lebih ke finish, lebih ke flawless blurring effect gitu kan. Pas baru dipakai gini, aku sih lebih suka yang SK, karena menurutku SK sedikit lebih nyatu ke kulit. Walaupun yang Sassy ini sebenarnya nggak cakey sih, cuman karena dibandingin sama SK yang bener-bener nyatu ke kulit aja kali ya, jadi keperhatiin banget. Cuma dua-duanya emang ngeblurin sih. Aku bakalan check in lagi 5 jam setelah ini untuk ngecek ketahanannya gimana mereka sama minyak, karena kulit aku tuh lumayan oily, jadi kita akan nilai setelah itu. Hai, aku balik lagi dan sekarang udah 6 jam dari pas pertama kali aku bikin videonya. Walaupun aku di rumah aja, tapi aku juga cukup keringetan karena aku gerak-gerak. Maksudnya aku tetap aktivitas walaupun di rumah aja, dan itu bikin aku keringetan. Kulit aku juga berminyak kayak yang kalian lihat di bagian jidat sama di hidung. Dan sama aja aku gak bisa melihat perbedaan yang signifikan antara sisi kiri dan sisi kanan muka aku. Di bagian sebelah kanan jerawat aku udah ada yang mulai kelihatan warna merahnya, tapi di sebelah kiri jerawat aku yang di sini juga udah mulai kelihatan warnanya. Jadi kayak sama aja. Minyaknya juga kayaknya satu jidat aku tuh semuanya berminyak gitu, nggak cuman satu sisi doang. Pipinya sama, pipiku kan nggak oily ya, jadi kalian bisa lihat pipinya masih matte, mau sisi kiri ataupun sisi kanan gitu loh. Cuman kita akan lihat, aku bakalan tes pakai tisu karena aku nggak ada oil paper. Jadi aku pakai tisu nggak apa-apa ya. Satu lembar itu kan sebenarnya 2 lapis, jadi ini udah aku bagi. Satunya buat ngecek sebelah kiri minyaknya gimana. Jadi kita coba dulu ya. Ternyata kalau pakai tisu, kelihatan nggak sih? Kelihatan deh kayaknya di kamera ya. Cuman emang agak kurang jelas karena aku pakai tisu. Harusnya aku emang pakai oil paper. Maaf banget nggak prepare. Nah jadi nih di sini ada minyaknya. Di sini juga, cuman nggak sesignifikan ini kelihatannya. Terus di sini juga, itu tadi di bagian jidat yang paling kelihatan. Nah sekarang aku mau coba di sisi yang SK. Ini yang SK, nih di bagian sini, di sini dan di sini kelihatan nggak sih warnanya tuh lebih gelap sedikit karena dia lebih basah karena udah nyerap minyaknya. Ini sangat-sangat tipis sih perbedaannya, tapi menurutku si bagian yang SK itu lebih banyak minyaknya sedikit daripada yang Sassy, dan juga transfernya kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan ya. Kalau aslinya itu tuh ada warna dari bedak dan foundation aku yang transfer ke tisu ini, dan di Sassy juga ada transfer tapi sedikit lebih banyak di SK sih. Tipis banget sih perbedaannya, cuma ya kalau diperhatiin bener-bener di muka aku bedak SK lebih cepat berminyak setelah 6 jam dipakai dibandingkan si bedaknya Sassy. Menurutku kedua bedak ini sama-sama bagus kalau kalian nyari bedak yang bisa bikin kulit kita kelihatan lebih mulus, lebih flawless teksturnya, ngeblurin pori-pori dan juga fine lines. Dua-duanya tuh sama-sama melakukan hal itu. Perbedaannya ada di kalau SK menurutku hasilnya lebih natural, lebih nyatu ke kulit. Kalau Sassy ini lebih nahan minyak.
Jadi mungkin aku rekomen kalau kamu kulitnya kering, cobain yang SK. Kalau kamu kulitnya berminyak, cobain yang Sasi. So yeah guys, thank you so much for watching. Semoga kalian suka reviewnya, semoga membantu kalian. Kalau suka jangan lupa buat klik like dan subscribe ke channel aku supaya nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Kalian juga boleh banget share video ini ke teman-teman kalian lewat Facebook, Instagram, atau Twitter. Don't be greedy, share your knowledge with everyone, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.